Tunggu dulu guys, ini bukan di mall tapi ini di dalam kapal lokal yang ada di Indonesia guys. Kita naik eskalator dan disambut dengan ramah untuk menuju di kapal ini 30 jam ke depan. Bagaimana sih keseruannya? Tonton terus ya. Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau berbagi trip kita kali ini, yaitu kita lagi balik mudik dari Makassar menuju ke Surabaya. Tentu kita naik kapal Dharma Kencana 7 guys. Kayak apa keseruannya? Tonton terus di video aku kali ini. Soalnya kali ini aku bakal kasih lihat ke kalian gimana keseruannya aktivitas kita nginap di hotel di atas air guys. Kita sekarang lagi ada di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya guys. Pokoknya heboh banget di Surabaya ini karena lagi ada kapal juga lagi turun atau naik gitu ya guys. Dan kita kebetulan lagi bareng mereka juga, jadi rame banget keadaannya seperti ini. Katanya sih kapal feri Dharma ini paling termewah di Indonesia guys. Emang bener gak sih? Ayo kita explore bareng-bareng gimana sih kemewahannya. Oh ya guys, saat ini di Pelabuhan Tanjung Perak lagi ada kapal Dorolonda yang lagi sandar untuk ngangkut penumpang guys. Ini kapalnya lebih besar lagi daripada kapal yang mau kita tuju. Terus kita lagi masuk di gate check-in dan kondisinya tuh rame banget kayak gini guys. Jadi kalian harus ngantri seperti ini. Ternyata guys, setelah kita ngantri dan kita tanya ke petugasnya, ternyata di gerbang 1 ini masih dibuka untuk pelni aja. Jadi untuk yang kapal Dharma Kencana itu kita harus nunggu lagi di luar. Jadi kita nggak boleh masuk ke gerbangnya, nggak tahu kenapa kita nggak diboleh masuk ke dalam pelabuhannya di ruang tunggu. Ya udah, akhirnya kita tunggu di luar guys. Setelah beberapa lama kemudian kita diperbolehkan untuk masuk check-in, dan setelah check-in kita masukin barang kita ke detektor ya guys untuk dicek. Dan setelah itu kita menuju ke petugas yang ada di sini guys. Nanti kita pilih yang kapal kita ya guys. Kalau kalian naik Dharma, kalian bisa menuju ke petugas yang ada di sini guys, dan kalian nanti langsung dibantu sama kakaknya untuk sales check-in di counter ini ya guys. Jadi kalian kalau check-in langsung bisa pakai komputer kayak gini dan kalian masukin kode booking kalian. Nantinya tiket barcode-nya itu akan keluar dengan sendirinya. Kalau kalian nggak bisa self check-in sendiri guys, kalian bisa dibantu dengan petugasnya yang ada di sini ya guys. Tapi kalau kalian bisa self check-in, bisa langsung di-input aja kodenya seperti itu, dan nantinya kertas barcode-nya itu bisa keluar secara otomatis. Dan nanti kertas barcode itu guys nggak boleh hilang sampai naik ke kapal ya, karena itu nanti untuk penukaran gelang dan kemudian untuk dicek lagi di atas kapal. Di sini untuk konfirmasi pertama kita harus menyerahkan identitas kita yang udah kita daftarkan ya guys. Walaupun KIA kita juga harus kasihkan, jadi KTP ataupun KIA. Nantinya kalau udah cocok maka kertasnya akan keluar dengan sendirinya ya guys, seperti ini. Dan kertas ini kita bawa ke petugas yang ada di gate selanjutnya. Di dalam kertas barcode ini guys, ini menunjukkan nama kapal kita, kemudian kelas kita apa, dan kemudian tanggal berangkat sama jamnya. Terus kemudian ada juga tujuannya kemana dan kemana, terus ada barcode-nya juga di situ. Nah selanjutnya kita masuk di gate selanjutnya untuk penukaran gelang ya guys. Jadi di kapal Dharma itu gelang itu menunjukkan level kalian gitu guys. Jadi ada level-levelan. Untuk kelas yang kelas itu kita dapat gelang warna kuning guys, dan untuk kelas yang lain itu beda juga warna gelangnya. Jadi gelang itu menunjukkan status kayak gitu di kamar-kamar yang ada di kapal Dharma. Dan kalian kalau udah dapat gelang ini kalian bisa pakai di atas kapal. Kalau yang untuk ekonomi biasanya untuk menukarkan makanan. Dan kebetulan kita lagi banyak banget bawaannya guys. Jadi kita lagi bawa atau pinjem lah ya, pinjem troli yang sudah disediakan di sini. Dan setelah itu trolinya nggak bisa sampai terus guys ternyata. Jadi kita harus kasih turun barang kita di sini. Jadi untuk menuju ke kapalnya itu ternyata masih jauh lagi guys. Kita harus jalan kaki menuju ke kapalnya yang ada di sana itu. Jadi makanya kita juga harus strong juga kalau mau naik kapal. Tapi kalau kalian nggak mau capek-capek, kalian bisa langsung sewa porter aja guys. Dan alhamdulillah ada satpam dari Dharma Kencana yang baik banget, karena kita kan lagi bawa barang banyak banget nih ya. Jadi anak aku nggak ada yang gandeng, akhirnya sama pas satpamnya itu digandeng sampai ke atas dan dikasih jalan sampai ke atas. Jadi terima kasih untuk pas satpam baik. Aku lupa nggak tanya namanya.
Terus kita abis itu karena ditawarin mau naik lift atau enggak, kebetulan liftnya itu lagi rame banget gitu kan ya. Jadi akhirnya aku pilih naik aja langsung lewat jalan biasanya. Jadi nggak naik lift. Jadi kita naiknya lewat pintu yang sebelah sini ya guys. Jadi kita udah naik eskalator nih. Jadi dari pintu tadi kita naik eskalator dan kita disambut hangat sama apa ya, ABK dan sama pegawai yang ada di sini. Jadi ABK-nya tuh ramah-ramah guys, dan kebetulan kita dibantuin juga karena barangnya tuh lumayan ya karena balik mudik selama itu setelah lebaran. Dan setelah itu kita masuk di lobi. Ternyata lobinya serame ini guys. Karena lobinya rame, jadi kita taruh barang aja di sini untuk ambil kunci kamar kita. Karena kalau nggak gitu kita akan berdesak-desakan di lobi, dan keadaan lobinya tuh seperti ini. Kalian jadi harus siapin memang bukti tiket kalian sama uang jaminan. Uang jaminannya 100 ya guys untuk ambil kunci kamarnya. Kalau kalian nggak ada uang, bisa juga kalian kasih jaminan itu KTP. Sebenarnya guys, kalian itu bisa tukar tiket kalian dengan kunci itu di pelabuhan guys. Bisa juga di atas kapal. Jadi kalian bisa pilih lah ya antara mau di atas kapal ataupun di bawah. Pak bisa terima 100.000 untuk jaminan kunci ya Pak ya. Kelas 2 itu saya terangkan dulu. Kelas 2 itu Allahu Akbar. Kelas 2 itu isinya berempat ya. Dengan ini 2 dewasa 1 anak, ini ada tambahan 1 orang lagi ya. Oke guys, setelah kita dapat kunci, kalian bisa langsung minta salah satu ABK untuk ngantar kalian di kamar kalian. Jadi bisa juga mereka suruh bantu angkat-angkat barang kalian. Jadi kalau udah dapat kunci, kalian bisa langsung cari kamar kalian. Kalau kalian bingung kamarnya di mana, kalian bisa tanya ke ABK ya guys. Ini adalah kondisi lobby saat kita check in guys. Jadi banyak orang yang lalu lalang atau menumpuk di sini karena memang semuanya lagi pusing cari kamarnya masing-masing. Dan kita lagi naik ke atas karena kita diantar salah satu ABK ke atas, jadi kita ke atas untuk cari kamarnya guys. Dan kebetulan kalau ada yang non seat ya guys, itu tidurnya biasanya ya di lobby situ guys. Jadi makanya lobby tampak rame banget ya. Dan kita lagi keliling nih guys, cari kamar-kamar. Dan kalau kalian lihat di sepanjang jalan itu banyak lorong-lorong ya. Jadi bentuknya tuh seperti ini guys. Setiap ruangan itu di dalam ruangan. Jadi lorongnya cuman ya seperti ini, lorongnya cukup mungkin buat salipan ya 2 orang. Dan kita lagi diantar sama Mas ABK-nya untuk cari kamar kita. Ternyata Mas ABK-nya juga bingung guys kamarnya di mana ya kan, karena saking banyaknya kamar. Dan akhirnya ketemu juga. Kamar kita ternyata guys ada di ujung sendiri guys, di ujung belakang guys. Dan inilah kamar kelas 2. Kebetulan kita lagi cari tiket kemarin kamar kelas dan nemunya kamar kelas 2 guys. Ya udah nggak apa-apa lah ya daripada nggak sama sekali. Oh ya guys, sebelum aku jelasin soal kamar kelas 2, aku mau spill dulu gimana sih caranya beli kamar di aplikasi DLU ya guys. Kalian harus punya aplikasinya dulu. Terus kalian di situ masukin aja asalnya, tujuannya sama tanggalnya. Kemudian di situ nanti muncul pilihan-pilihan hari yang ada ya guys. Dan di sini ada juga pilihan kelas VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan ekonomi beserta dengan harganya masing-masing. Kalian tinggal pilih aja kamar kelas yang masih tersedia ya guys. Dan kebetulan ini yang tersedia kamar kelas 2. Jadi kita klik kamar kelas 2 untuk 2 orang dewasa dan 1 anak. Dan kalian di situ masukkan data pemesannya, nama, nomor HP dan emailnya. Kemudian masukkan data penumpang seperti nama, asalnya, terus nomor identitasnya. Kemudian tanggal lahirnya juga kalian jangan lupa diisi. Kalian pilih juga tua, nyonya atau nona. Jadi di situ kalau sudah diisi semua, kalian bisa simpan di situ. Untuk data dirinya guys, kalian masukin tiap orang satu data diri ya guys. Kalian masukin nama masing-masing, kemudian kota asalnya. Di sini kita masukin juga namaku, terus kota asal dan nomor identitas. Jangan lupa tanggal lahirnya juga. Dan kalau untuk anak-anak itu hanya memasukkan namanya saja dan tanggal lahirnya, tidak perlu nomor identitas guys. Dan kalau sudah selesai, nanti kita input juga tanggal lahirnya seperti ini. Tunggu ya guys, ini kita lagi input namanya karena nama anakku panjang banget deh.
Terus kemudian kita kasih masuk juga kotanya, kota asal ya, kota asal keberangkatan. Kalau sudah gitu kita tinggal pilih tanggal lahir. Kalau udah data kita cek lagi. Nah, kita pilih metode pembayaran ya. Di sini ada syarat dan ketentuan, kita centang aja. Kita di situ bisa pakai virtual bank, e-wallet, kris atau kartu kredit. Kalau kalian mau kris bisa juga nanti dibuatkan krisnya di situ. Dan total tiket kita ini kamar kelas 2 3 orang ya, 2.103.000 sekian. Jadi ini bisa buat acuan untuk kalian kalau kamar kelas itu berapa sih. Cuman harganya itu kalau kamar kelas 2 dan kelas 1 tuh kayak nggak beda jauh gitu guys. Jadi kalau kalian ada uang lebih mending kalian pilih kelas 1 atau kelas VIP gitu. Karena kelas 2 ini kebetulan dia nggak dapat apa namanya kamar mandi guys. Jadi kamar mandinya kita itu ngikut di kamar mandi ekonomi yang ada di luar kamar. Jadi itu agak memberatkan gitulah ya. Dan kalau udah kalian bisa langsung pilih banknya. Yang tertera di sini ada BRI, BNI, Mandiri. Nah, kalau udah kalian tinggal salin aja ya kode virtualnya yang muncul. Jadi disesuaikan aja dengan bank yang kalian punya guys. Dan kebetulan aku pakai BRI dan di sini kita lagi udah selesai. Oke guys, minusnya kalau kamar 2 kalian nggak dapat kamar mandi, makanya kita ajak yuk kita cari kamar mandi yang ada di luar ruangan. Jadi ini kamar mandi itu untuk kelas ekonomi campur dengan kelas non seat ya. Jadi kalau kalian mau cari toilet bisa di lorong-lorong tengah yang ada di antara dek. Terus ini juga guys, ini adalah kamar ekonomi berapa nih guys? Kamar ekonomi tidur. Jadi bentuknya seperti itu, ada kasur-kasurnya. Nah, ini kita mau spill toilet pria yang ada di kapal Dharma Kencana 7 kelas ekonomi ya guys ya. Lumayan masih sepi, jadi tempatnya toiletnya seperti ini. Kadang-kadang itu kalau WC-nya mampet itu sangat subhanallah ya guys ya. Tapi kalau ada petugasnya kalian bisa bilang ke petugasnya sih kalau kamar mandinya ada yang bermasalah. Jadi nanti betulkan gitu. Nah, terus kita mau keluar. Jadi itu tadi kamar mandi laki-laki dan di sini ada kamar mandi perempuan guys. Jadi sebetulnya tiap kamar mandi itu antara pria dan wanita itu saling berdekatan gitu guys, jadi baku belakang gitu. Dan ini dia kamarnya setelah kita susun, ternyata di situ ada meja 1, kemudian kasurnya 4, kasur susun ya guys, sangat sederhana. Jadi di situ ada televisi yang udah ada channelnya, jadi televisinya itu kalau dinyalain satu channel aja, terus ada cermin juga dan ada gantungan baju, gantungan handuk. Oke, selanjutnya kita di sini mau sepil tempat ekonomi duduk di kapal Dharma Kencana 7 seperti ini ya, kayak di bus ya. Persis kayak kursi bus ya kalau menurut aku, cuman ini ada di dalam kapal. Dan saat kita berlayar kondisinya cuacanya lagi cerah, jadi alhamdulillahnya nggak ada hujan ataupun goyang-goyang kapalnya, jadi kapalnya tuh tenang banget. Tapi kalau kalian tukang mabuk bisa juga minum pereda mabuk ya guys sebelum berlayar. Dan kebetulan kita berlayar itu 30 jam ke depan, jadi pastikan kalian udah punya downloadan Netflix supaya kalian nggak bosen di dalam kapal. Dan kalau kalian mau sholat, kalian bisa langsung menuju ke musola guys yang ada di dek berapa ya, dek atas ya guys. Dan musolanya itu ada di lorong tengah. Jadi seperti inilah kondisinya musola kapal Dharma 7, tidak terlalu besar tapi ya lumayan lah ya, cukup untuk orang sholat. Jadi bisa ke situ kalau mau sholat. Dan ini ada juga minimarketnya guys. Jadi kalau kalian lapar atau mau cemil-cemil, kalian bisa langsung datang ke minimarket ini. Banyak dijual snack ataupun sabun dan keperluan harian kalian. Ada juga kafe, kalau kalian mau ngopi cantik bisa juga di situ. Dan setelah berlayar cukup lama, akhirnya kita udah menemukan pulau apa ya dekatnya Makassar ini guys. Akhirnya kita sampai di Makassar dan kita keluar setelah 30 jam perjalanan kita.
Oh iya, untuk makanannya aku lupa nggak spill, tapi perjalananku kali ini makanannya di kapal Dharma 7 itu enak guys. Jadi lumayan bisa masuk nih di mulut aku dan rasanya tuh enak gitu guys. Kayaknya chefnya tuh ganti deh. Jadi terima kasih ya untuk makanannya di Dharma 7, kalian udah ganti menu daripada yang dulu-dulu gitu. Yang sekarang itu lumayan enak dan ada dessertnya. Jadi oke lah ya. Bagus-bagus karena aku suka karena ada buahnya juga. Aku lupa nggak videoin makanan ya guys ya. Jadi next time mungkin kalau aku berlayar aku mau videoin lagi. Oke guys, jadi segitu review kapal Dharma Kencana 7 rute dari Surabaya ke Makassar ataupun sebaliknya di kamar kelas 2. Sampai jumpa di kapal-kapal yang selanjutnya. Bye bye, see you next time.